Jadi Alkitab dengan sains itu tidak bertentangan sama sekali. Gitu. Karena Iya, hewan-hewan iya, yang demikian itu ada. Dan dikatakan iya, ada masalah. orang-orang raksasa di zaman itu. Nah, itu yang mungkin dikira oleh si Darwin itu adalah manusia dari kera gitu. Ya kita ngikutin Yesus, ngapain ngikutin Petrus? Sejak kapan Petrus jadi Tuhan? Nah ini kan goblok. Pandangan si Petrus kok kau jadikan pandanganmu? Kan? Jadi sebagaimana yang diajarkan ya memang salibkanlah kedaginganmu. Ya kita beneran bikin tanda salib yang benar begitu. Jadi satu lagi lah, tanda Boleh. salib yang benar itu dari kening ke bawah dada atau ke perut ya kak? Perut, karena Yesus itu anak dikandung dari Bunda Maria. Iya. Atas nama Sang Ya. Bapa, Sang Putra, Pusar. Jadi pusat. Dan Sang Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi tersebut, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita semakin tahu tentang ajaran Tuhan Yesus yang benar. Pembahasan kali ini mengenai apa sih makna dari penyalipan, dan apakah Alkitab dengan sains itu bertentangan, serta masih banyak lagi pembahasan menarik lainnya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan, serta menguatkan iman kekristenan kita. Eh, mau yang lucu-lucu nggak? Kita naikkan yang lucu-lucu ya. Aduh. Ya, selamat malam. Selamat malam, Rizal Motor. Wah, mau nge-report ini. Halo. Nanti nggak dinaikkan ngamuk, dinaikkan bisu. Jangan kok cosplay jadi batu di sini. Agak lain kau. Tidur-tidur nanti nggak oil. Aduh Tuhan, ya ada yang bilang gini kan. Ya, jijik kali aku nengok perempuan ini. Ngapain kau tengok, Pang? Lu jijik tapi di sini mulu. Lu jijik tapi diliatin mulu. Aduh. Menyala pantatku, ya kan? Oh, pasiennya Edis itu. Udah bang, kau nanti ya bang masuk ke rumahnya Edis bang. Biar kelar kok di situ disiram karbol. Berat saudara. Itu ya. Halo, Karpidol. Halo kak, Ya, silakan. ini aku mau nanya pertanyaan tentang soal apa sejarah sama penciptaan Tuhan. Penciptaan Tuhan, maksudnya? Iya, Tuhan kan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia ya. Hmm. Tapi kalau di PS kan katanya manusia pertama itu apa? Homo sapiens. Iya apa? Di PS? Iya, di perjalanan sejarah gitu. Maksudnya gimana nih bang? Apa sih maksudnya, perubahan dari manusia kera ke manusia asli gitu. Perubahan monyet. Kau aja yang dari monyet, aku nggak mau dari monyet. Iya, makanya Kan pakai dengkul bang, dari jangan. apa? Saya nggak monyet, saya nggak mengakui mama bapak saya monyet bang. Abang aja yang dari monyet. Iya, Kita nggak ikutan. benar. Si Darwin kok percaya? Siapa itu si Darwin? Mantan saya itu yang saya tolak. Sekarang udah jadi guru olahraga penjasket. Aduh, oh Bang Darwin Effendi, mitos ya? apa kabar Bang? Iya. Gimana? Berarti itu mitos, berarti nggak ada dalam sejarah kekristenan. Itu bukan mitos Bang,
Darwin itu bukan menunjukkan mitos. Ya, dia itu hanya meneliti fosil-fosil atau tulang belulang. Jadi dia itu bukan mitos ya. Jadi dia itu berusaha mencocokkan apa yang dia temukan dengan apa yang dia pikirkan. Jadi kalau dibilang mitos itu bukan. Mitos itu tidak ada. Berarti cocok logi. Tapi iya, itulah yang namanya teori evolusi. Cocokologi. Nggak ada. Teori evolusi. Jadi dia ini melakukan orang juga. Jadi dia itu Pernah nanya ke melakukan seseorang penelitian. juga, katanya itu manusia yang saking terlalu banyaknya manusia jadi berpencar ke alam-alam bebas gitu, jadi mirip ke monyet katanya. Jadi berpencar jadi monyet. Gini ya Bang. Iya, jadi berbaur ke Apa alam yang ditemukan gitu. gini, saya Jadi jelaskan. kayak Teori evolusi yang dijelaskan oleh Darwin itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Sebab di Kejadian 6 ada orang-orang raksasa seperti itu. Itu bukan jadi manusia, tapi itu memang manusia yang tidak berakal seperti hewan ya, Homo sapiens, seperti yang diteliti oleh Darwin. Abang kalau baca di Kejadian 6 dari ayat 1. Memang ada raksasa-raksasa yang demikian. Penelitian itu benar. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan cocokologi. Tetapi apa yang diteliti oleh Darwin, dia kan melakukan tesis, penelitian, ya kan, kajian gitu. Ya. Apakah itu salah? Bertentangan dengan penciptaan? Enggak, karena Tuhan Yesus memang menciptakan juga hewan-hewan yang demikian. Ada hewan-hewan raksasa, ya hewan-hewan besar, termasuk kera-keraan itu. Jadi Alkitab dengan sains itu tidak bertentangan sama sekali. Gitu. Karena hewan-hewan yang demikian itu ada. Dan dikatakan ada orang-orang raksasa di zaman itu. Nah, itu yang mungkin dikira oleh si Darwin itu adalah manusia dari kera gitu. Karena dia menghitung dari tulang belakangnya. Sebab kita kalau diteliti juga kerangka kita itu hampir sama dengan hewan-hewan itu, orang-orang hutan itu atau kerabat dari kera itu. Gitu. Ya Kak, cuma nanya itu sih, biar gak penasaran aja kan, biar gak salah paham. Iya, gak apa-apa. Jadi itu bukan mitos, bukan cocokologi juga. Tapi itu adalah teori yang memang di Alkitab juga didukung kok. Gak apa. Iya. Oke Kak, makasih. Ada lagi Kak. Bang? Itu sih. Oke, siap. Tuhan memberkati. Kukira dia karpidol itu apa sih, kayak sesuatu yang familiar gitu. Karpidol itu apa ya? Itulah. Lagian Bang mikir kalau manusia dari dulu monyet, tapi gini ya, kenapa monyet yang dulu tetap jadi monyet? Salah Bang. Ya, monyet yang dulu tetap jadi monyet. Ini kalian kalau berantem cobain aja, pasti jadi monyet semua. Serius. Coba ya, misalnya ya, si Juntak sama si Parhuta-Huta kalau berantem, lihat, jadi monyet semua. Cobain. Ada bahkan yang jadi anjing. Itu nggak jauh-jauh tuh. B2. Pasti manusia berubah. Jadi monyet, anjing, babi. Nah itu tuh terkenal itu. Tenang, ini evolusi. Jadi teori Darwin itu tidak bertentangan. Kenapa? Coba berantem lah kalian. Nah pasti gitu. Gak percaya ya udah, cobain. Agatha versus Raden. Orang Raden aja udah meninggal. Halo, pembasmi hama, silakan. Halo Yus. Halo, ya. Ya, puasa Yus. Ya. Dan suaranya puasa. Oh gitu. Nah, Kok sejak kapan kau jadi hama? Kenapa namamu hama Yus? Kau sering kali jadi hewan, jadi manusia lah. Yus hama kau bikin namamu. Berat saudara.
Kenapa, saudara? Saya turunin ya Yus Hama. Halo, Yapet 123. Salam, selamat sore Agatha, terima kasih diizinkan naik. Ya, Eh, selamat malam. Jangan. minta pencerahan lagi Agatha, saya banyak belajar dari Agatha. Jadi mau nanya Nggak mengenai ada Agatha di sini, ada yang pakai dengkul. Yang mencerahkan Anda Agatha, bukan saya. Iya, saya mau nanya perihal tanda salib gitu. Kenapa, Kalau Pak? lihat ada di koma lain mengatakan bahwa seolah-olah tanda salib yang sekarang dibuat itu seperti salib terbalik, karena dari kening ke bawah dada terus ke dada samping kanan kiri. Tapi hati saya Gimana Pak? Jadinya gimana nih? Jadinya gini. iya, seolah-olah kalau dari kening terus ke ulu hati terus ke Ini ke ulu itu kan hati. seolah-olah panjangnya kan ke atas gitu. Jadi pendapat mereka bahwa itu seperti membuat tanda salib terbalik. Tapi kalau dari kening terus misalnya ke pusat kan dia panjangnya di bawah gitu ya. Betul. Nah itu mau nanya itu Agatha. Saya berpikir gini juga, jangan-jangan memang dibuat seperti terbalik karena Rasul Petrus kan disalib minta diterbalik kan, karena nggak sepadan dengan Yesus kalau disalib seperti Yesus gitu. Kalau pendapat saya gimana Kak itu Kak? Itu kan pendapat Rasul Petrus, makanya dia minta disalib terbalik karena dia tidak pantas disamakan dengan Allah. Nah, Ya. Tuhan Yesus kan nyuruh kita harus menjadi serupa dengannya. Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh kita serupa dengan Petrus. Ya kita ngikutin Yesus, ngapain ngikutin Petrus? Sejak kapan Petrus jadi Tuhan? Nah ini kan goblok. Pandangan si Petrus kok kau jadikan pandanganmu? Kan? Jadi sebagaimana yang diajarkan ya memang salibkanlah kedaginganmu. Ya kita beneran bikin tanda salib yang benar begitu. Itu ya, itu kan keinginannya Petrus. Masa keinginannya Petrus jadi keinginanmu? Kita harus seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Itu kan inisiatifnya Rasul Petrus disalibkan terbalik karena dia merasa tidak pantas. Loh, kalau kita disuruh mengikuti Yesus. Bukan masalah salib itu, tapi inti dari sebenarnya adalah kita itu menyalibkan kedagingan kita sama seperti Kristus adalah yang sudah menjadi korban dengan menyalibkan menyalibkan tubuhnya gitu. Jadi makna dari penyaliban itu bukan karena Petrus, tapi makna dari penyaliban itu adalah kita menekan atau mengekang perbuatan kita yang kita lakukan melalui tangan. Makanya kan dipaku. Ya, makanya kan perintah Yesus kan salibkanlah kedaginganmu. Berarti kita itu dikekang berbuat dosa melalui tangan, melalui pikiran, kaki kita yang membawa kita kepada dosa dan perut kita juga ditombak. Jadi makna dari salib itu sebenarnya itu kita mengekang, kita memaku perbuatan-perbuatan kita yang tidak taat kepada Tuhan. Iya. Seperti itu. Sebenarnya itu maknanya salib itu. Kalau kamu mau bikin tanda salib, artinya kamu, ini jadi arti tanda salib ini atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus ini. Ini maknanya adalah kamu memulai segala sesuatu karena kamu beriman kepada Allah Tritunggal. Itu maknanya. Ya. Jadi satu lagi tanda salib yang benar itu dari kening ke bawah dada atau ke perut ya Kak? Perut, karena Yesus itu anak dikandung dari Bunda Maria. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, pusar. Jadi pusar. Dan Sang Roh Kudus. Jadi yang informasi bahwa itu tanda salib terbalik berarti salah. Terima kasih Kak Agatha, Tuhan berkati. Siap. Tuhan memberkati Pak Yape. Salam ya, salam Pak Yelop S. Ya, pusat. Yesus bisa 3 bahasa, guys. Yesus bisa semua bahasa. Jadi yang mengatakan Yesus bisa 3 bahasa, guys, salah. Orang saya bahasa Indonesia ini aja dia ngerti. Siapa bilang Yesus itu cuma bisa 3 bahasa? Kebetulan saat dia tinggal di Yerusalem, kemanusiaannya itu bertemu dengan orang-orang yang berbahasa Aramaik, berbahasa Yunani.
dan berbahasa Arab. Yesus itu bisa bahasa semua bahasa. Makanya Yesus itu apa nih Kak, capek. Kenapa lagi nih? Makanya kenapa Yesus itu mengutus Roh Kudus dan memberikan kemampuan kepada rasul itu untuk berbagai macam bahasa. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ya, saat peristiwa hari Pentakosta. Ya, yang mau naik silakan ya, cung ngacung ya. Nih ada sekitar 5 juta orang yang mengirim naik. Kalian ketik aja Kak, aku naik Kak, gitu. Nanti aku naikkan dan kirim permintaan. Bisa berbahasa hewan. Sulaiman juga. Gimana dong? Assalamualaikum Mbak Agatha, Islam ikut nyimak. Siap Pak, mantap. Apa? Gepeng. Kirim permintaan Bang, nanti dinaikin Bang. Oke, halo mekanik hati. Shalom Kak. Salam, jangan Bang, ada yang mau ditanya. Ya itu saja, mau ucapkan shalom aja buat Kakak. Makasih. Oh iya, ya Tuhan berkati Pak mekanik. Shalom Berkati juga Kakak ya. juga. Makasih Kak, shalom. Amin. Ya. Shalom. Dia pakai hati, gue pakai dengkul guys. Oke, itulah bagusnya ya. Kita memang harus melakukan segala sesuatu itu pakai hati, jangan pakai dengkul. Ini ya, ada yang nanya ya, Abioister ya. Jadi kalau teman masih suka kedagingan, boleh kita salib Kak? Boleh sayang. Oke, silakan si Tanggang. Halo, Aku mau Bapak. dengerin aja Mbak. Oh, Halo. siap, Salam. Sehat selalu ya Ibu si Tanggang. Salam. Ya. Tuhan berkati. Terus aku cuman untuk pencerahannya mau nanya yang itu loh Mbak. Apa tuh? Kan Kejadian 4 ayat 17 itu, di situ kan Tuhan baru menciptakan Adam dan Hawa, terus ada anaknya Habil dan Kain, terus adiknya tadi meninggal dibunuhnya. Kain bersetubuh dengan istrinya katanya. Terus Tuhan masih menciptakan, di penciptaan baru menciptakan Adam dan Hawa. Karena kita masih orang awam belum mengerti apa istri Kain itu dari mana gitu loh. Mohon pencerahannya. Ya, istri Kain itu dari anak-anak perempuannya Adam juga. Karena Adam itu juga melahirkan anak-anak perempuan. Ibu bisa baca di Kejadian 5 ya, dari ayat 1 ya. Oh, Iya, jadi nikah incest gitu, menikah sedarah gitu, Bu. Gitu. oh, berarti udah ada anaknya perempuan ya. Ada, baca Kejadian 5. Karena Adam itu kan hidupnya 930 tahun dan dia memiliki anak perempuan lain. Anak perempuan gitu. Oh, oke. Ya, Terima kasih banyak ya, semakin mengerti atas apologi Agatha ini. siap. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Tuhan berkati. Oke. Kalau nggak Salam. lagi kerja, aku tiap hari ku dengerin salam tep layar. Iya, terima kasih banyak ya Bu Setanggang ya. Sehat selalu. Makasih. Siap. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.